Shalom, shalom kamu, apa kabar? Ya, saya senang banget ketemu kamu di sini, di video ini, di program ini, di channel saya ini. Saya berdoa, saya berharap kamu dalam keadaan sehat dan terus diberkati Tuhan. Amin. Ya, hari ini atau kali ini saya mau sharing tentang bagaimana kisah pendeta Papua yang dulu sewaktu kecil daun telinganya dipotong oleh ayah kandungnya sendiri. Teman-teman mohon maaf, ini cerita agak sadis, agak menyeramkan, agak nggak enak didengerin, nggak nyaman mungkin. Tapi saya percaya ini bisa menjadi berkat yang luar biasa bagi kita. Amin. Ngopi dulu ya. Harus ada ahnya biar mantap. Nah teman-teman, satu hari ada pendeta dari Jakarta yang berangkat pelayanan ke Papua, gitu ya. Dan singkat cerita, dia tiba di sebuah pelayanan di Papua sana, dan selesai berkhotbah, selesai pelayanan, ya dia bercengkrama dengan pendeta yang ada di sana, pendeta setempat, gembala setempat, ngobrol-ngobrol, gitu ya, dalam keakraban. Lalu pendeta Jakarta ini memohon maaf Pak pendeta Papua, itu daun telinganya kenapa ya? Maaf kalau boleh tahu. Nah, lalu pendeta Papua ini cerita bahwa dulu waktu dia kecil sekitar umur 6 tahun, 7 tahun gitu ya. Dia itu entah salah apa, dia juga nggak tahu waktu itu. Papanya marah besar. Ya, papanya terus bicara bahwa kamu nggak dengerin papa kamu, sambil dipukul, ditampar. Ya, itu ingat banget katanya waktu itu hujan deras, dia bahkan diikat di pohon dekat rumah sambil dipukulin sama papa kandungnya. Bahkan nggak berhenti sampai di situ. Entah setan apa yang menguasai, yang merasuki papa pendeta itu. Dia ambil benda tajam, dia pegang daun telinga anak itu, dan dia putusin. Lalu ketika anak itu berteriak, mulutnya terbuka, daun telinga itu dimasukkan ke mulut anak itu. Nih, makan telinga kamu, karena kamu gak pernah dengar-dengaran akan papa. Kamu gak mau nurut sama papa, sambil masih dipukulin, teman. Oh my God. Bahkan dia pun gak tahu, ya, dia tuh salah apa waktu itu. Dia nggak ingat. Nah, singkat cerita teman-teman. Pendeta ini semakin bertumbuh sekolah, ya. Sekolahnya sekolah Alkitab, berkeluarga, dan akhirnya menjadi pendeta, menggembalakan satu jemaat. Jemaatnya waktu itu adalah 100 orang. Walaupun dia sudah puluhan tahun melayani, pendeta ini udah nggak muda lagi, ya. Tapi jemaatnya nggak pernah bertumbuh, jemaatnya tetap aja nggak pernah lebih dari 100 orang. Pelayanannya mentok gitu-gitu aja. Dan ketika bercengkerama itu, pendeta dari Jakarta seperti mendapat suara Tuhan. Bahwa dia bilang, Pak Pendeta Papua, saya dengar Tuhan bicara sama saya untuk menyampaikan kepada Pak Pendeta, bahwa Pak Pendeta harus mengampuni Pak Pendeta. Padahal ini pendeta loh teman-teman. Ternyata pendeta ini susah atau kesulitan melepaskan pengampunan buat papanya. Dia tahu teori firman Tuhannya harus mengampuni, tapi prakteknya dia kesulitan. Ya, dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pendeta Papua ini merasa ditegur Tuhan, ya, merasa diingatkan Tuhan. Dan luar biasanya pendeta ini dengan rendah hati, Pak Pendeta Jakarta, tolong aku, doakan aku kesulitan untuk mengampuni, aku mau. Ya teman-teman, walaupun papanya sudah meninggal ya, tapi tetap harus dilakukan pemberesan. Pemberesannya ke Tuhan, melepaskan pengampunan gitu ya. Dan akhirnya pendeta Jakarta ini mendoakan pendeta Papua itu, Tuhan, berikan kekuatan untuk pendeta ini untuk bisa mengampuni papanya. Apapun yang papanya lakukan, pendeta ini bisa mengampuni. Kuasamu turun dan lain sebagainya. Singkat cerita,
pendeta Papua ini melepaskan pengampunan. Dia mengatakan bahwa aku mengampuni ayahku yang walaupun dia sudah pukulin aku, dia sudah ikat aku dalam hujan yang deras, bahkan dia potong daun telingaku. Aku mengampuni papaku. Seperti ada yang lepas, teman-teman. Seperti ada yang roboh, seperti ada yang terlepas dalam hidupnya. Dan hari itu dia dibebaskan dari belenggu sakit hati. Pendeta Jakarta ini kembali ke Jakarta. Dan dengar baik, beberapa tahun kemudian, kalau nggak salah 3 tahunan lah ya, saya agak lupa, pendeta Jakarta ini kembali ke Papua untuk pelayanan di sana. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Kalian tahu? Pelayanan pendeta Papua ini berkembang pesat luar biasa. Jemaatnya saya dengar hampir 1.000 orang. Yang dari awalnya cuma 100 orang, puluhan tahun nggak pernah berkembang, tiba-tiba setelah 3 tahun mengampuni itu hampir 1.000 jemaat. Nah, apa yang terjadi? Dengar baik. Kamu tahu? Ketika kamu punya sakit hati, seperti ada tudung dosa, teman-teman. Iya, yang menghalangi berkat dan pengurapan Tuhan. Ya, ada banyak video saya yang untuk melepaskan pengampunan. Nggak gampang memang, tapi butuh kerelaan hati. Butuh kesadaran, butuh kerendahan hati. Dengar baik, siapa orang yang paling diuntungkan ketika kamu melepaskan pengampunan? Siapa? Kamu sendiri. Kamu yang paling diuntungkan ketika kamu melepaskan pengampunan. Tidak ada baiknya sama sekali kalau kita hidup dalam kebencian, kepahitan, dendam, amarah, sakit hati. Yang rugi kita sendiri. Itu merusak, merongrong hidup kita. Iblis juga bisa masuk, menyerang kita, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman. Saya berharap kamu yang masih ada kepahitan, dendam, lepaskan pengampunan. Ya. Cari video cara mengampuni dari saya. Cari videonya. Banyak. Ya. Supaya kamu dibantu untuk bisa melepaskan pengampunan. Yuk berdoa, yuk berdoa, yuk berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa khusus buat teman-teman yang menyaksikan video ini yang masih dibelenggu oleh dosa, kepahitan, geram, dengki, amarah, benci, sakit hati. Oh Tuhan, lepaskan mereka dalam nama Yesus. Tuhan, hancurkan ikatan belenggu itu dalam nama Yesus. Ampuni mereka, basuh luka hati mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Pulihkan mereka, bangkitkan mereka. Beri mereka kesadaran Tuhan untuk mereka ngambil keputusan yang besar untuk melepaskan pengampunan. Roh Kudus, bantu mereka dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman, saya diingatkan Tuhan sepertinya, saya kerasa bahwa melepaskan pengampunan butuh kerendahan hati untuk mengakui. Banyak orang tidak mengakui bahwa dia sebenarnya punya kepahitan, kebencian, dan dendam, sakit hati. Banyak orang nggak mengakui. Perlu mengakui dengan rendah. Oh ya, saya masih ada yang ganjel, yang nggak enak, yang belum beres. Yuk dibereskan. Tuhan akan tolong kamu ya. Tuhan berkati kamu. Guys, yang belum subscribe, bertobat ya. Bertobat bukan. Silakan subscribe. Supaya ketika saya punya video baru, itu bisa menjadi berkat buat kalian. Karena kalian ternotifikasi. Tuhan Yesus memberkati. See you. Bye.